Hai, apakah kalian pernah melihat gambar ini? Nah, jadi itu adalah meme. Nah, asal kalian tahu, meme itu berbentuk seperti gambar, video, atau teks yang biasanya lucu dan gampang disebarin di sosmed. Mereka tuh kayak inside jokes buat netizen, jadi bisa jadi meme tentang politik, kehidupan sehari-hari, atau apapun yang lagi nge-hit. Nah, memes tuh sebenarnya unik karena bisa menyampaikan pesan atau ekspresi pakai humor. Misalnya, bisa jadi sindiran halus atau cara ngelucuin sesuatu yang lagi ngetrend. Gara-gara keunikan itu, meme jadi alat komunikasi yang kreatif buat netizen. Bisa bikin geleng-geleng kepala atau ketawa. Terus memes ini sering banget punya kehidupan sendiri, cepet banget berkembang dan kadang muncul dari situasi atau kejadian viral. Jadi bisa dibilang memes tuh kayak bahasa kocak buat dunia maya yang nggak pernah tidur. Nah, itu tadi penjelasan tentang meme. Nah, jadi awalnya meme itu muncul di forum-forum online. Nah, yang bisa dibilang meme pertama kali yang melejit itu kayak Dancing Baby atau yang lebih dikenal dengan sebutan Baby Cha-Cha-Cha pada akhir 90-an. Jadi, ini gambar bayi yang lagi nari-nari gitu. Orang-orang tuh mulai nge-share lewat email dan forum, dan itu jadi viral sebelum kata viral itu sendiri muncul. Terus seiring waktu muncul juga All Your Base Are Belong to Us, yang lebih banyak, yang lebih kayak lelucon internal gamer. Nah, TikTok tuh sendiri lebih baru, tapi konsepnya mirip-mirip. Memes di TikTok biasanya kan pakai lagu, gerakan, atau format tertentu yang kemudian diulang-ulang dengan kreasi dari para pengguna. Jadi bisa dibilang meme itu kayaknya udah jadi bagian yang gak terpisahkan dari kehidupan online kita, termasuk TikTok yang lagi ngetrend banget. Nah, terlepas dari meme seperti itu yang sudah menyebar melalui internet, kita kan pasti tidak terlepas dari hukum yang ada di negara Indonesia. Maka lahirlah UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, di dalam UU ITE itu memes itu bisa menjadi biang masalah, tetapi di dalam beberapa kasus bermasalah muncul gara-gara memes yang dianggap melecehkan atau menyinggung pihak lain. UU ITE itu sering digunakan loh buat mengatur hal-hal di dunia maya, termasuk memes. Contohnya, ada kasus beberapa orang yang dilaporin ke polisi gara-gara ngepost memes yang dianggap nyerang atau mencemarkan nama baik orang lain. Misalnya ada yang bikin meme sindiran tentang pejabat atau selebriti, terus akhirnya dijerat UU ITE karena dianggap merusak reputasi. Nah, salah satunya yang pernah masuk atau dipidana masuk ke dalam pengadilan yaitu Roy Suryo. Nah, Roy Suryo ini sebenarnya pernah membuat meme stupa Borobudur yang wajah stupanya itu diedit menjadi wajah presiden kita, Presiden Jokowi. Nah, ternyata pas berangkat dari hal itu, Roy Suryo ini dilaporkan ke polisi, kemudian diadili dan divonis 9 bulan penjara gara-gara kasus meme yang ia buat. Jadi kita nggak boleh sembarangan buat meme atau nge-share kemana-mana tentang meme. Ya, itu punya aturan-aturannya sendiri. Jadi dalam membuat kritik sosial ataupun itu sindiran harus sesuai porsinya dan jangan terlalu berlebihan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai bagaimana meme itu bisa menjerat kita dalam kasus pengadilan ataupun itu dipolisikan. Nah, selain hal itu, meme itu juga bisa menjadi alat komersil atau pengiklanan dalam produk. Nah, meme itu juga punya peran yang keren dalam dunia periklanan. Mereka itu kayak senjata rahasia buat ngaitin perhatian orang. Gimana enggak, memes itu seringnya lucu, kreatif, dan bisa langsung nyambung sama target audiens. Nah, ada beberapa peran memes di dalam periklanan. Yang pertama, meningkatkan engagement. Meme itu bisa bikin iklan jadi lebih interaktif dan mendapatkan respons yang lebih banyak dari audiens. Orang itu lebih suka share memes yang lucu atau kreatif. Yang kedua, menciptakan identitas merek.
Dengan memanfaatkan memes, brand bisa menciptakan identitas yang unik dan memorable. Misalnya dengan menggunakan format meme tertentu yang kemudian terkait erat dengan merek tersebut. Yang ketiga, memanfaatkan virality. Meme itu bisa menyebar kayak virus dunia maya. Kalau iklan pakai memes yang bisa bikin orang ngakak atau terkesan, kemungkinan besar iklannya bakal lebih cepat viral. Yang keempat, menjangkau generasi muda atau generasi milenial sekarang. Meme itu juga punya daya tarik khususnya buat generasi muda. Pakai memes dan dalam iklan bisa membuat brand lebih relevan di mata mereka. Contohnya mungkin kalian pernah lihat iklan yang pakai format meme populer kemudian diadaptasi ke konteks produk atau jasa tertentu. Nah, cara kayak seperti itu bisa membuat iklan itu lebih akrab dan gampang diingat sama orang. Atau biasa kalian pernah scroll ataupun itu membuka TikTok kemudian ada iklan-iklan yang banyak meme-nya seperti komersial dalam produk ataupun apapun itu bisa dijadikan sebagai meme untuk menarik perhatian pembeli. Nah, itu tadi penjelasan tentang meme yang sudah saya paparkan. Semoga kalian lebih paham lagi mengenai meme. Kalian bisa mengetahui sejarah-sejarahnya, pengertiannya, kemudian batasan-batasan di dalam berekspresi di dalam media sosial, khususnya dalam medium meme. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.